Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, ketenaga kerjaan, dan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk angkatan kerja atau labor force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Untuk kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawaran kerja atau pencari kerja. Oleh karena itu, terjadi hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitas ada berpendidikan atau terdidik. Berpendidikan atau terdidik yaitu tenaga kerja yang memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal, contohnya seperti dokter dan statistik. Nah, untuk yang berketerampilan terlatih adalah tenaga yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja, contohnya seperti supir, bus, dan musisi. Untuk pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang bekerja hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada penggunaan lain, contohnya seperti kuli. Untuk menurut jenis pekerjaannya, tenaga kerja menurut lapangan. Nah, itu tenaga kerja yang tugasnya yang berada di lapangan. Untuk tenaga kerja pabrik, yaitu mereka yang bekerja di suatu pabrik, contohnya buruh, yang ditempatkan di lokasi produksi. Untuk tenaga kantor, yaitu mereka yang bekerja dalam sebuah kantor atau instansi atau perusahaan, contohnya tenaga kerja administrasi, tenaga kerja HRD, tenaga kerja accounting, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menurut hubungan dengan produk, itu tenaga kerja langsung. Itu merupakan tenaga kerja yang terjun langsung mengenai suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini jenisnya biasanya berada di produksi barang. Untuk tenaga kerja yang tidak langsung, contohnya itu seperti berhubungan dengan produk atau barang, akan tetapi tidak kerja langsung untuk mengenai produk atau barang tersebut. Menurut sifatnya, tenaga kerja rohani itu tenaga kerja yang mengandalkan bekerja dengan menggunakan kemampuan otak dan pikirannya bersama tenaga yang mereka miliki. Untuk tenaga kerja jasmani itu tenaga kerja yang mengandalkan tenaga daripada kemampuan dan kecerdasan otak dan pikiran. Oke, yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sebelum memasuki bidang kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu kerja dari pihak pemerintah, perusahaan, dan individu itu sendiri. D, yaitu sistem upah. Nah, upah menurut waktu, upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Contohnya gaji bulanan yang diberikan pada PNS. Yang kedua yaitu upah menurut hasil upah satuan. Cara pembayaran upah itu berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Contohnya seperti pemetik teh dalam satu hari, pemetik teh 15 kg. Jika di kilo dibayarnya
4.000, maka upahnya sebesar 60.000. Yang ketiga, upah bolongan. Nah, sistem pembayaran upah yang dilakukan itu dengan kesepakatan antara pekerja dan pekerja. Contohnya upah pembangunan rumah. Yang keempat itu upah dengan sistem wirausaha. Upahnya itu pekerja berupa saham yang diberikan kepada organisasi pekerja suatu perusahaan. Contohnya itu setiap pegawai diberi bagian saham perusahaan yang akan diterima berdasarkan prestasi. Upah dengan sistem bonus itu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Contohnya itu seorang salesman memperoleh gaji 1 juta per bulan dan dapat bonus dari hasil penjualannya diterima sertifikat penjualannya 400.000. Upah yang diterima adalah 2 juta. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.